Nah, sel tumbuhan itu memiliki sifat khas yang disebut dengan sifat totipotensi. Sifat totipotensi ini nanti akan bisa dipakai untuk melakukan kultur jaringan. Totipotensi sendiri diartikan sebagai kemampuan setiap sel tumbuhan untuk berubah menjadi individu baru yang sempurna. Nah, pada tahun 1969, Stewart mengadakan eksperimen dengan cara mengambil satu sel empelur wortel, kemudian ditumbuhkan menjadi individu baru. Artinya, kalau tumbuhan itu kita ambil, kemudian dikembangbiakkan dengan baik, maka bisa menghasilkan individu yang baru. Entah itu dari kita ambil dari bagian akarnya, kita ambil dari bagian batang, ataupun dari bagian daun. Tapi bagian-bagian tersebut harus mengandung sel-sel meristem, di mana sel-sel itu masih aktif membelah. Maka dari sel itu bisa ditumbuhkan menjadi individu baru. Artinya, untuk kedepannya, menanam tanaman itu tidak hanya dilakukan dari biji, kemudian tidak hanya dilakukan dengan cara mencangkok, tidak hanya dengan menstek, dan lain sebagainya, tetapi ada teknologi yang baru disebut dengan kultur jaringan. Nah, kultur jaringan sendiri adalah teknik perbanyakan tanaman dengan cara mengisolasi bagian tanaman, misalkan jaringan akar, batang, daun, atau mata tunas. Kemudian menumbuhkannya pada media buatan yang kaya nutrisi dan zat pengatur tumbuhan secara aseptik atau steril dalam wadah tertutup yang tembus cahaya, misalnya botol-botol kaca, pada suhu tertentu sehingga bagian tanaman yang dapat memperbanyak diri dan bergenerasi menjadi tanaman yang lengkap. Nah, dasar dari kultur jaringan ini adalah sel dari suatu organisme multiseluler dimanapun letaknya sebenarnya sama dengan sel zigot karena berasal dari satu sel tersebut. Kemudian dasar yang kedua, teori totipotensi tadi. Artinya setiap sel memiliki potensi genetik seperti zigot, yaitu mampu memperbanyak diri dan berdiferensiasi menjadi tanaman lengkap. Yang ketiga, dasar teorinya, pada tumbuhan masih terdapat sel atau jaringan yang belum berdiferensiasi, yaitu jaringan meristem dan jaringan dasar parenkim yang masih aktif membelah, sehingga mereka memungkinkan untuk bisa menghasilkan tanaman-tanaman baru. Nah, jenis-jenis dari kultur jaringan, yang pertama meristem kultur. Meristem kultur itu adalah teknik kultur jaringan dengan menggunakan eksplan dari jaringan muda atau jaringan meristem. Kemudian yang kedua, jenis kultur polen atau anterkultur, yaitu teknik kultur jaringan dengan menggunakan eksplan dari serbuk sari atau benang sari. Yang ketiga, protoplas kultur, yaitu teknik kultur jaringan dengan menggunakan eksplan dari protoplas atau sel hidup yang telah dihilangkan dinding selnya. Yang keempat, kloroplas kultur, yaitu teknik kultur jaringan dengan menggunakan eksplan kloroplas untuk tujuan perbaikan sifat tanaman dengan membuat varietas baru. Yang kelima, somatic cross atau silangan protoplasma, yaitu penyilangan dua macam protoplasma menjadi satu, kemudian dibudidayakan hingga menjadi tanaman yang mempunyai sifat baru. Nah, sifat totipotensi tadi sudah, kultur jaringan juga sudah. Ini bisa dibaca, silakan dibaca. Ini di buku paket juga ada. Sifat totipotensi itu apa, kemudian pengertian dari kultur jaringan juga apa. Yang berikutnya ini adalah teknik kultur jaringan. Nah, teknik kultur jaringan diawali dengan sterilisasi. Segala kegiatan pada kultur jaringan harus dilakukan di tempat yang steril. Jadi alatnya namanya laminar airflow cabinet dengan menggunakan alat-alat yang juga steril. Sterilisasi peralatan dapat dilakukan dengan pemanasan di dalam autoklaf serta pencelupan ke dalam etanol atau larutan kaporit. Sterilisasi eggplants dapat dilakukan dengan menggunakan alkohol, bahan pemutih pakaian atau HgCl2. Kemudian yang kedua adalah pembuatan media. Komposisi media yang digunakan bergantung pada jenis tumbuhan yang akan dikultur. Jadi biasanya media yang kita pakai berupa tanah, kemudian pupuk kompos, dan lain sebagainya. Nah, di sini medianya bukan seperti itu. Kultur jaringan itu menggunakan media yang biasanya terdiri atas garam mineral, vitamin, hormon, dan bahan tambahan seperti agar-agar dan gula. Nah, pengatur tumbuhan atau hormon yang ditambahkan ini akan bervariasi, baik jenis maupun jumlahnya bergantung pada tujuan dari kultur jaringan yang dilakukan. Kemudian media yang digunakan juga harus disterilkan
dengan cara dipanaskan menggunakan autoclave. Media yang sudah jadi itu akan ditempatkan pada tabung reaksi atau botol-botol kaca. Teknik yang ketiga adalah isolasi. Maaf sebentar. Inisiasi bukan isolasi, inisiasi atau pengambilan eksplan dari bagian tanaman yang akan dikultur. Bagian tanaman yang sering digunakan biasanya adalah tunas atau bagian pucuk. Kemudian yang keempat, multiplikasi. Kegiatan memperbanyak calon tanaman dengan menanam eksplan pada media. Biasanya kegiatan ini dilakukan pada alat khusus tadi namanya laminar air flow cabinet untuk menghindari adanya kontaminasi yang menyebabkan gagalnya pertumbuhan eksplan. Tabung reaksi yang telah ditanami eksplan diletakkan pada rak-rak dan diletakkan di tempat yang steril pada suhu kamar. Kemudian yang kelima, pengakaran. Pengakaran itu adalah fase saat eksplan akan menunjukkan adanya pertumbuhan akar, yang menandai bahwa proses kultur jaringan yang dilakukan mulai berjalan dengan baik. Pengamatannya nanti dilakukan setiap hari untuk melihat pertumbuhan dan perkembangan akar, serta untuk melihat adanya kontaminasi oleh bakteri atau jamur. Eksplan yang terkontaminasi akan menunjukkan gejala seperti berwarna putih atau biru jika disebabkan oleh jamur dan busuk jika disebabkan oleh bakteri. Kemudian teknik yang terakhir adalah aklimatisasi, kegiatan memindahkan eksplan keluar dari ruangan aseptik ke bedeng. Jadi di sini menggunakan rumah kaca atau shading house. Pemindahan dilakukan secara hati-hati dan bertahap, yaitu dengan memberikan sungkup. Sungkup digunakan untuk melindungi bibit dari udara luar dan serangan hama penyakit. Nah, ini adalah gambar dari tekniknya. Jadi kita ambil dari bagian kuncup dari daun. Kemudian ini diambil selnya satu ya, dari ujung daun, kemudian ditumbuhkan pada media, nanti akan tumbuh menjadi kalus, dari kalus akan tumbuh menjadi plantet atau tanaman kecil yang siap untuk dipindahkan. Keunggulannya, pembibitan dengan teknik kultur jaringan memiliki keunggulan dapat diperoleh bibit yang bersifat identik dengan induknya. Jadi kalau induknya bagus, maka hasilnya akan bagus semuanya. Tidak membutuhkan tempat yang luas, kualitas dan kesehatan bibit lebih terjamin karena tadi dilakukan secara steril. Bibit yang dihasilkan bisa seragam, ukurannya, kemudian masa pembuahannya, dan lain sebagainya. Kemudian bibit akan lebih cepat pertumbuhannya karena tadi dirangsang terus-menerus oleh hormon. Pengadaan bibit tidak tergantung pada musim. Dengan waktu yang singkat bisa mendapatkan bibit dalam jumlah yang banyak. Itu keunggulan daripada kultur jaringan. Sekian pertemuan kali ini, semoga bisa dipahami dan ini adalah bagian terakhir dari struktur pada tumbuhan. Jadi silakan dipelajari ulang. Kita sudah beres bab 2. Ada kemungkinan minggu depan kita akan melakukan tes kompetensi yang kedua. Sekali lagi terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.